Video ini kami persembahkan dalam rangka observasi mengenai pengawasan pendidikan yang dilakukan di SMK Bandung Selatan 1, SMA Negeri 9 Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengawasan pendidikan. Ya, pengawasan ya. Memang di setiap instansi atau sekolah itu ada yang namanya pengawas. Pengawas itu ditugaskan untuk memberikan pembinaan kepada sekolah, baik itu kepada guru ataupun ke kelas itu sendiri, dalam hal bagaimana mengelola sekolah. Kalau guru, bagaimana guru melakukan proses pembelajaran dari mulai persiapan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Kemudian dipantau oleh pengawas itu sendiri, ya kan? Kalau misalnya dalam pemantauan itu ada hal-hal yang perlu diperbaiki, nah, itu pengawas memberitahu, ya kan, dari pengawas ke guru itu sendiri. Pengawasan pendidikan, ya pengawasan pendidikan menurut Anda itu adalah setiap pekerjaan tentu harus ada pengawasan. Nah, pengawasan itu adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi Pemda dalam tugas. Kalau di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah tugas pokok fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Pengawasan dalam kaitan dengan pendidikan itu biasanya secara fungsional dilaksanakan oleh tim pengawas. Jadi itu, tapi ada juga pengawasan lain selain pengawas, misalnya pengawasan pekerjaan dan lain-lain. Memang itu langsung dilakukan oleh struktur masing-masing. Misalnya untuk kaitan dengan kasih saya yang kurikulum Islam, ya saya yang mengawasi, saya juga diawasi oleh kepala bidang dan seterusnya. Tapi kalau kaitan dengan pendidikan, dengan substansi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah satuan pendidikan, itu yang melakukan pengawasan itu adalah pengawas satuan pendidikan. Tetapi mereka juga selain melakukan pengawasan, melakukan pembinaan kaitan dengan pembinaan tata kelola pendidikan di satuan pendidikan itu. Jadi tidak mengawasi melulu, tapi mereka juga sehingga ketika ada masalah, ada sekolah yang bermasalah, ya mereka juga ikut tanggung jawab mengapa sekolah itu bisa terjadi demikian. Peran kami Dinas Pendidikan adalah peran yang paling strategis. Artinya sekolah-sekolah bisa dibina oleh kami. Dari awal tahun ajaran, ya, kemudian pertengahan tahun ajaran sampai dengan akhir tahun ajaran. Nah, itu adalah peran pengawasan kami. Ya, menurut saya tujuan mengapa pengawasan pendidikan itu dilaksanakan, khususnya di negara kita tercinta Indonesia, itu karena tugasnya untuk mengontrol, mengevaluasi, serta memastikan bahwasannya kegiatan pendidikan berjalan dengan baik dan benar, serta sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan, seperti itu. Efektivitas pengawas itu sendiri, memang pengawas itu tidak setiap hari ya, tidak setiap minggu, bahkan mungkin minggu sekali atau sebulan sekali. Pokoknya dalam 1 bulan itu ada yang sifatnya rutin, misalnya sebulan sekali, ada juga yang sifatnya kontemporer, di mana urgen, sitas, datang ke sekolah.
guru itu mungkin pengawas mungkin karena itu tetap dibantu oleh kepala sekolah ya. Nah, jadi tidak mungkin pengawas sekolah itu melihat secara langsung, artinya kegiatan belajar mengajar itu tiap hari, mungkin itu diwakilkan, untuk efektifnya mungkin diwakilkan oleh kepala sekolah masing-masing. Jadi nanti penilaiannya itu melalui kepala sekolah, terus ketika pengawas datang kita dilaporkan, ya mungkin ada sekali waktu dari pengawas langsung menilai datang dengan, kalau dalam misalnya sidak ya, jadi langsung datang ke kelas melihat secara langsung guru pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, ini juga ada sekali-kali ya. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam kegiatan pengawasan pendidikan di Indonesia, terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah, itu lebih terkait pada sisi karir pengangkatan dari pengawas itu sendiri. Pengawas saat ini memang diangkat oleh provinsi, Pemda provinsi, dan dia bekerja untuk mengawasi kegiatan pendidikan. Dengan kondisi ini tentunya antara atasan yang mengangkat dengan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh para pengawas tentunya perlu disinkronkan atau lebih dioptimalkan agar jelas ketika atasan mengangkat dan memberikan tugas juga dengan apa yang menjadi tupoksi dari pengawas itu yang harus dipertanggungjawabkan pada atasan. Itu yang terjadi saat ini. Atau bahasa sederhananya, pengawas kita itu harus memiliki alur yang jelas, diangkat, kemudian dia bekerja untuk siapa, kemudian pertanggungjawabannya kemana. Dengan dasar ini maka pengawas akan lebih optimal dalam melakukan kegiatan pengawasan, baik di tingkat pendidikan dasar maupun di tingkat pendidikan menengah. Harapan saya bagi pengawas adalah orang yang paling pertama meningkatkan kinerja guru adalah pengawas, karena memang dia ditugaskan untuk itu. Sehingga ketika gurunya profesional, pengawasnya profesional, kepala sekolahnya profesional, pendidikan Indonesia akan maju. Banyak sebetulnya harapan itu. Pertama, sekolah kami di Kota Bandung ingin sekolah yang berstandar. Yang tadi 8 standar itu ya, dari PP 15 tahun 2005. Kami ingin semuanya terstandar. Lalu outputnya anak-anak kami, anak-anak di Bandung, SMA SMK ingin dengan adanya implementasi kurikulum 2013 ingin memiliki anak-anak yang berbakti, anak yang punya karakter, ya, yang berakhlakul karimah. Karena di dalam kurikulum tersebut bukan hanya pengetahuan yang tinggi, kecerdasan, tapi kok keterampilan dan sikap itu yang utama, gitu. Jadi buat apa anak-anak pinter tapi tidak jujur, ya kan? Tidak berkarakter, seperti itu. Jadi di samping anak-anak memiliki pengetahuan yang tinggi, cerdas, tapi tidak lepas dia punya karakter yang baik, hormat, ya, menyayangi kepada adik tingkatnya, hormat kepada yang lebih tua, kemudian saling menghargai kepada sesamanya, ya. Nah, jadi harapan kami baik itu lahir maupun batin, anak-anak kita semuanya di Bandung adalah anak yang memiliki yang kita sebut dengan manusia atau mungkin anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.